Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, hari ini kita akan belajar pembelajaran coding, ya, tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu pembelajaran coding? Apa itu berpikir komputasional? Kita akan belajar hari ini. Siap? Siap, good. Lanjut ya, barusan Ibu sudah salam, kita sudah berdoa tadi pagi, lanjut lagi. Tadi ada yang tidak masuk atau semua hadir? Hadir, alhamdulillah ya. Lanjut, kita ice breaking dulu biar semangat. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Ikuti Ibu. Kalau kata Ibu hai, jawabannya halo. Kalau hai begini ditambah gerakan ya. Kalau maaf, kalau hai begini, kalau halo begini. Siap? Hai. Halo. Siap. Ibu cek dulu. Buat apa? Biar fokus. Siap. Konsentrasi. Hai. Halo. Ya, sip. Hai, hai. Halo, halo. Halo, hai. Halo, hai. Bingung, bingung? Bingung. Lagi. Hai, halo, hai, halo. Iya, sip. Alhamdulillah. Siap, silakan duduk. Sudah semangat? Fokus ya. Siap. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Bu, mau belajar apa hari ini? Next ya. Nah, kita nyanyi dulu. Silakan berdiri dulu. Terima kasih ya. Nah, barusan lagu apa? Hari Merdeka. Ciptaan siapa? Hamutahar ya. Nah, kita sampai bisa menyanyikan Hari Merdeka ya, itu penuh dengan perjuangan para pahlawan ya, yang membela negara kita, berjuang sampai mengorbankan nyawa, ingin Indonesia merdeka. Nah, kita sebagai penerus bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan itu dengan cara bagaimana? Menghormati, menghargai ya, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, berprestasi menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, kegiatan hari ini apa saja? Yang pertama, kita akan menonton video pembelajaran, mau? Kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan teman ya dalam kelompok. Kemudian mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya atau mengkomunikasikannya. Nanti tiap kelompok akan mewakili kelompoknya di depan. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Next. Tujuan pembelajarannya. Nah, nanti kalian ya, setelah menonton video, nanti kalian diharapkan memahami cara berpikir komputasional yang tadi Ibu sebutkan.
ya, nanti kita akan tonton. Nah, prinsip, kemudian memahami prinsip dasar komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian kita akan diskusi, ya, dalam kelompok peserta didik mampu memahami aktivitas kehidupan sehari-hari. Nanti dikaitkan dengan prinsip yang 4 tadi. Mana yang termasuk dekomposisi, mana yang termasuk pola, abstraksi, ya, kemudian algoritma. Terakhir, nah dari diskusi itu kalian nanti akan merancang atau menciptakan langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Nanti ada langkah-langkah mencuci tangan, ya, dengan berpikir komputasional algoritmik. Next, silahkan pahami video ini. Ini sebagai kegiatan pemantiknya, ya. Tolong pahami, lihat dulu. Iya, seru? Seru. Dari sini, lihat, sudah dilihat videonya. Apakah ada pelajaran yang harus kita ambil? Ada, ya. Nah, di sini ada pengenalan masalah, problem solving, ya. Jadi ada masalah yang harus kita pecahkan. Coba, menurutmu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Good. Coba Danis dulu. Salah satu harus ada yang mengalah supaya bisa melewati jembatannya. Iya, salah satu harus ada yang mengalah biar bisa melewati jembatannya. Good, tepuk tangan. Siapa lagi yang berani? Kubika? Kita tidak boleh saling egois karena jika kita egois akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Mantap. Kita tidak boleh egois karena kalau egois akan menimbulkan masalah lagi, katanya, ya. Ada lagi yang berani? Tidak ada? Ya, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah berani. Nah, bagus ya. Itu cara berpikir komputasional. Termasuk pembelajaran coding nih, bisa menyelesaikan sebuah masalah. Apa yang dikatakan Danis sama Hubika, setuju nggak kalian? Setuju. Kita tidak boleh egois, ya.
Terus harus salah satu mengalah biar bisa lewat kan tadi. Kalau yang si kecilnya, yang kelincinya ada yang mengalahkan, jadi ada yang bisa lewat. Kalau yang gendut-gendut tadi ada yang ngalah tidak? Tidak. Akhirnya bagaimana? Jatuh. Jadi menimbulkan masalah lagi ya. Next. Nah, tadi setelah kita menonton kegiatan pemantik, nah kita akan memahami, kalian harus memahami apa itu berpikir komputasional, kemudian prinsip berpikir komputasional. Mau nonton lagi? Iya, eng kita nonton lagi. Silahkan pahami lagi ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat penjelasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya kalian dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang boleh diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Iya. Nah itu ya. Berpikir komputasional. Barusan sudah ditonton? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara teratur untuk menyelesaikan masalah. Ulang. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara teratur untuk menyelesaikan masalah. Coba Ataya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara menyelesaikan masalah. Good, Dapa. Coba Dapa, apa itu berpikir komputasional? Berpikir dengan cara teratur untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berpikir komputasional ya. Kemudian, prinsip dasar berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Satu apa? Dekomposisi. Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Nah, itu prinsip dasar berpikir komputasional. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil. Ya, tadi katanya mau berangkat sekolah, apa yang harus disiapkan? Nah, baju, buku, tas, bekal makan. Jadi, nah itu contohnya dari dekomposisi, yaitu memecah atau membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, identifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang diterapkan. Ya, misalkan kalian disuruh mencuci, biar gampang, simpen. Oh iya mah, yang ayah mah di jemurnya yang sebelah sini, yang ibu di sebelah sini, yang kakak di sebelah sini. Nah itu, jadi menemukan kesamaan pola. Itu contohnya. Abstraksi, menyaring informasi yang penting saja. Jadi kalau yang nggak penting nggak usah diambil, ya, simpan atau buang saja informasi yang tidak pentingnya. Jadi menyaring informasi yang pentingnya saja. Kemudian algoritma, menyusun langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita teh mau makan nih, pengen nasi goreng. Gimana langkah-langkahnya? Yang pertama coba apa contohnya? Nasinya disediakan, telur, kecap. Berarti itu apanya dong? Bahan, betul, bahan dan bumbu. Setelah menyiapkan bahan dan bumbu apa? Kompor, tadi sudah termasuk alat. Menggorengnya, cina ya, proses memasaknya. Setelah dipasak, disajikan di piring, bisa dimakan. Nah itu menyusun langkah-langkah, itu namanya algoritma. Ya, kita coba lagi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? 4. 1. Dekomposisi. 2. 3. 4. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah menjadi bagian-bagian. Contohnya apa tadi? Menyiapkan baju, menyiapkan kita kalau mau berangkat sekolah, betul. Pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Next, gambar apa ini? Gambar orang, lagi apa? Mau berangkat sekolah. Nah, kira-kira kalian suka berangkat ke sekolah? Suka. Bangun suka jam berapa? Jam 5. Ada yang jam 2?
Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Berarti jangan begadang. Kalau Bu mau aku mah suka jam 3 jam 2 tapi tahajud tidur lagi best itu ya. Tidur lagi istirahat lagi. Nah, kira-kira kalau kalian berangkat ke sekolah bangun jam 5 apa nih harus ngapain nih? Mandi, sholat, bangun tidur, pakai baju. Iya. Nah, lihat ke sini. Aku siap ke sekolah. Yuk buat jadwal kegiatannya. Mulai dari apa nomor 1 tadi? Bangun tidur. Ada yang sholat, ada yang mandi, Bu. Boleh berbeda? Boleh. Itu gimana kegiatan keseharian kalian? Terus ngapain lagi? Terus sarapan? Yang dipakai gak bajunya? Pakai. Baru perjalanan ke sekolah. Nah, mau ngapain nih? Kita akan mengerjakan LKPD yang berhubungan dengan barusan. Kalian ya, kegiatan di pagi hari ketika kalian mau berangkat ke sekolah sehingga aku siap nih belajar. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti satu orang mewakili kelompoknya untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Ready? Silahkan. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan boleh bekerja sama. Nah, coba perhatikan sebentar nak. Ini LKPD yang pertama. Nanti kalian tulis nama anggotanya, ya. Sudah tahu kan kelompok-kelompoknya? Kemudian kegiatan dari mulai bangun tidur jam berapa? Kemudian apalagi jam berapa? Nanti tulis dari jam 5 sampai jam berapa aku bisa melakukan beberapa kegiatan. Bu, untuk apa ini? Ini termasuk pada dasar dekomposisi, ya. Jadi memecah masalah yang kompleks menjadi masalah yang bagian-bagian kecil. Silahkan kerjakan. Diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai kelompok 1 sudah selesai berdiskusi? Sudah, kelompok 2? 3? 4? Ya, sekarang siapa yang berani menampilkan hasilnya di depan? Mau yang kelompok 1 dulu, mau nggak? Silahkan Pati. Silahkan ke depan. Ya, silahkan kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1. Nama anggota kelompok Abi, Pati, Ataya, Abian, Aulia, Tera. Aku siap ke sekolah. Bangun tidur jam 4:30. Kemudian Sholat jam 4:30 lebih. jam 5 kurang 10 ya? Jam 5 kurang 10. Mandi jam 5 pas. Terus memakai seragam jam 5:30. Makan dan minum jam 6.
memakai sepatu jam 6:30, sholat salam kepada orang tua jam 6:30, berangkat jam 6:30. Iya. Lanjut dari jam Dari jam 5 sampai jam 6 aku bisa melakukan 8 kegiatan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, lanjut untuk kelompok 2. Silakan, siapa yang berani mewakili? Iya, Danis. Silakan, Danis. Bangun tidur jam 4.30, Kemudian, sholat jam 4.35, ya, mandi jam 5.27, ya, pakai baju jam 5.30, ya, sarapan jam 5.35, ya, berangkat ke sekolah jam 6.15. iya. Dari jam 4.30 sampai jam 6.15 aku bisa melakukan 6 kegiatan. Ya, sip. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Siapa yang berani ke depan? Silahkan. Hubika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi. Dimulai dengan nama anggota kelompok kami, yaitu pertama saya Hubika, kedua Brian, Farizan, Pasha, Alika, Syahdewi, Izma. Kegiatanku di pagi hari sampai ke sekolah adalah yang pertama bangun tidur jam 5 pagi dan yang kedua beribadah jam 5:10. Yang ketiga saya mandi pagi di jam 05.20. Yang keenam yang keempat saya pakai pakaian saya di jam 5.30. Yang kelima, saya sarapan pagi di jam 5.35. Yang keenam, saya menyiapkan pelajaran saya di jam 5.45. Yang ketujuh, saya memakai sepatu di jam 12 pas, jam 6 pas. Dan yang terakhir, saya berangkat ke sekolah di jam 6.10. Dari jam 5 sampai jam 6.10 aku bisa melakukan 8 kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli, perwakilan dari kelompok 4. Nama anggota kelompok Fadli, Rajik, Naufal, Azhar, Arfan, Nairat, Kalita. Aku siap ke sekolah. Yang ke-1, saya bangun tidur jam 5 pas. Yang kedua, sholat jam 5:05. Yang ketiga, mandi jam 5:15 menit. Pakai baju saya jam 5:20. Sarapan saya jam 5.30. Menyiapkan buku saya jam 5.30. Memakai sepatu saya jam 6.30. Berangkat ke sekolah saya jam 6:35 menit. Jadi dari jam 5 sampai jam 6.35 menit aku bisa melakukan 8 kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya yang sudah berani ke depan. Nah, sudah berani mewakili teman-temannya. Setiap kelompok, alhamdulillah ya, luar biasa, bagus sekali. Nah, tadi Bu, LKPD ini ya untuk apa? Kalian belajar dekomposisi dan pengenalan pola. Di mana dekomposisi di sini? Kegiatan pagi hari ini dibagi ke dalam
beberapa bagian kecil. Jadi tadi kan dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi masalah yang kecil atau bagian-bagian kecil di sini. Pengenalan polanya di sini, di jam ini. Setiap kelompok tadi berbeda-beda. Kelompok 1 8 kegiatan, kelompok 2 6 kegiatan, kelompok 3 8 kegiatan, kelompok 4 8 kegiatan. Jadi pola setiap kelompok itu berbeda-beda. Itu pengenalan pola. Paham? Seperti apa pengenalan pola dan dekomposisi pada sehari-hari ya. Next, sekarang masuk ke LKPD kedua. Sudah disiapkan gunting sama lemnya? Sudah. Nanti di sini kalian akan memindahkan benda-benda untuk makan yang mana, untuk sholat yang mana, mandi yang mana, belajar yang mana. Ready? Iya. Sudah dapat? Sudah ya, barusan ibu bagikan. Nah, petunjuknya kalian gunting ya bagian yang benda-benda ini ke dalam tabel yang warna hijau, hijau putih nih ya. Nah, nanti tulis atau tempel di mana bendanya. Misalkan ini gambar meja, apakah ada buat gambar buat makan, buat mandi, buat sholat, buat belajar? Kalau tidak ada, gak usah ditempel. Kemudian gayung, gayung ada buat mandi? Tempelnya di yang mandi. Nah, seperti itu. Paham? Menempelkan benda sesuai dengan ya gambar di sini. Siap, silahkan kerjakan. Ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD 2? Sudah. Nah, di sini tadi kalian sudah menempel benda-bendanya? Sudah. Sekarang ibu tanya, yang tidak terpakai bendanya yang mana saja? Kursi, bantal, kasur, TV. Iya, yang terpakai sekarang buku, peci, tas, mukena, baju, sejadah, bangku, meja. Iya. Nah, apa dong yang bisa kita ambil dari LKPD 2 ini? Kalian bisa membedakan ya mana informasi yang penting yang diambil, mana yang tidak penting. Sudah bisa kan? Yang tidak terpakai itu yang tidak penting. Yang terpakai itu yang penting. Jadi di sini masuk kepada prinsip ya, prinsip abstraksi pada pembelajaran coding berpikir komputasional. Next, kita akan masuk lagi ke LKPD ketiga. Ready? Masih semangat? Iya. Nah ya, nanti ibu kasih petunjuk dulu. Di sini kalian menuliskan langkah-langkah cuci tangan. Kemudian ya, sajikan langkah-langkah itu ke dalam algoritma mencuci tangan. Ya, nanti ibu bagikan dulu. Yes. Satu kelompok satu silahkan bisa berdiskusi lagi.
Anak-anak sudah selesai LKPD 3? Sudah, ya. Nah, di sini langkah-langkah cuci tangan. Yang pertama apa hasil kalian? Membasahi tangan dengan air. Yang kedua, memakai sabun. Yang ketiga, menggosok-gosokkan sabun ke tangan. Kemudian membasuh tangan. Kemudian mengeringkan tangan, memakai lap, bisa memakai tisu, ya. Algoritmanya sudah selesai? Sudah, ya. Nah, dari LKPD yang ketiga ini, ya, merupakan contoh dari prinsip dasar algoritma, ya. Tadi prinsip dasar berpikir komputasional itu ada 4. Nah, ini yang terakhir. Next. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi mandiri, ya, dikerjakan oleh masing-masing. Ya, Ibu akan membagikan, ya. Kerjakan masing-masing. Silakan kerjakan masing-masing. Sudah selesai LK mandirinya? Sudah. Bisa mengerjakan? Sip, alhamdulillah, ya. Nah, nanti Ibu kumpulkan. Kemudian kita akan merefleksi. Tadi kalian sudah belajar tentang cara berpikir komputasional, ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara teratur untuk menyelesaikan masalah. Ada berapa prinsipnya? 4. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Nah, setelah tadi kita belajar dari awal sampai akhir, ya, Ibu mau kalian melakukan refleksi, mengisi refleksi ini. Apakah yang kalian belajarkan masih tuing-tuing? Apakah sudah bisa mengerjakan, ya, atau tertawa bahagia karena gampang banget, easy ya, atau misalkan nangis liur gak bisa misalkan, atau bingung atau ngantuk. Nah, nanti kalian isi apa yang sudah kalian kuasai, apakah tentang berpikir komputasional atau apa, dan apa yang tidak kalian kuasai. Siap? Siap. Iya. Anak sudah selesai mengisi refleksinya? Sudah, sip, ya. Nah, kalian setelah mempelajari ini, mudah-mudahan nanti bisa menerapkan pembelajaran komputasional, prinsip dasarnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memecah permasalahan kepada bagian-bagian kecil, mencari solusinya sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan, ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran coding hari ini. Terima kasih. Jangan lupa nanti kita akan bertemu pada
pada pertemuan berikutnya atau Kamis berikutnya tentang pembelajaran coding yang lainnya ya. Terima kasih. Nanti di rumah jangan lupa laksanakan sholat, mengaji, berbuat kebaikan dan hormat kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.